Sudah disimak materi tentang civic education tadi. Nah, sekarang kita akan simak materi tentang social studies. Simak dengan baik ya. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang tema 8 untuk pelajaran IPS, yaitu tentang jenis-jenis kegiatan ekonomi masyarakat Indonesia. Sebagai manusia, kita harus memenuhi kebutuhan hidup kita dengan berbagai usaha. Berbagai kegiatan dan jenis usaha yang dilakukan oleh manusia itu biasanya menghasilkan barang dan jasa. Salah satu jenis usaha di masyarakat yaitu mengolah sumber daya alam dari lingkungan. Jenis usaha dengan mengolah sumber daya alam yang pertama akan disampaikan adalah agraris. Indonesia disebut sebagai negara agraris karena banyak penduduknya yang bekerja sebagai petani. Ini adalah contoh berbagai hasil pertanian. Ada buah, umbi-umbian, padi, dan sayuran. Sekarang adalah hasil perkebunan. Ada cengkeh, karet, coklat, kopi, dan lain sebagainya. Jenis usaha yang memanfaatkan alam selanjutnya adalah peternakan. Peternakan itu kegiatan budidaya hewan yang diambil hasilnya. Contohnya daging, susu, kulit, dan telur. Di Indonesia ada beberapa binatang yang lazim dipelihara. Ada sapi, kerbau, kambing, itik, kelinci, burung puyuh, ayam, bahkan ulat sutra. Selanjutnya jenis usaha perikanan. Usaha perikanan ini biasanya dilakukan di pantai, bendungan atau waduk. Ada juga yang memanfaatkan kolam-kolam di lahan persawahan. Nah, selanjutnya ada juga jenis usaha yang disebut dengan jenis usaha ekstraktif, yaitu memanfaatkan sumber daya alam secara langsung, yaitu mengambil sumber daya alam tanpa harus mengolahnya terlebih dahulu. Misalnya saja, jenis usaha tersebut adalah pertambangan dan kehutanan. Jenis usaha selanjutnya adalah perindustrian. Nah, perindustrian ini adalah mengolah bahan yang mentah atau bahan baku menjadi barang setengah jadi atau bahkan barang jadi. Perindustrian ini ada yang berskala besar dan ada juga yang berskala kecil. Untuk industri berskala besar, yaitu industri yang menggunakan modal, tempat, alat-alat besar dan canggih, lahan kerja, dan segala sesuatunya yang berskala besar. Contohnya elektronik, juga industri tekstil. Nah, untuk yang industri kecil biasanya dilakukan dengan peralatan yang lebih sederhana, lebih kecil, dan modalnya pun tidak terlalu besar. Bahkan bisa dilakukan di rumah saja. Contohnya adalah pembuatan tahu tempe atau industri pembuatan gerabah. Jenis usaha yang ketujuh adalah perdagangan. Usaha perdagangan yaitu berhubungan dengan kegiatan jual dan beli. Kegiatan perdagangan dari produsen kemudian menjual hasil produksinya kepada para konsumennya. Berikut Misri berikan contoh perdagangan ya. Ada perdagangan souvenir di pasar atau di warung-warung. Usaha kedelapan yaitu usaha di bidang jasa, yaitu segala aktivitas atau manfaat yang ditawarkannya kepada orang lain atau konsumen. Jadi usaha jasa ini memberikan pelayanan kepada konsumen. Contohnya misalnya arsitek, pemandu wisata, dokter, guru, bahkan tukang bangunan. Nah, kalian jangan lupa kerjakan tugasnya ya. Kerjakan GF-nya, kembali ke GC, jangan lupa tekan mark as done. Sudah disimak materinya.